Saudara, kita masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, setelah dipindahkan dari Casa Santa Marta, jenazah Paus Fransiskus kini disemayamkan di Basilika Santo Petrus untuk memberi kesempatan umat Katolik memberikan penghormatan terakhir sebelum pemakaman. Jenazah Paus Fransiskus yang terbaring dalam peti terbuka dibawa dari kapel Casa Santa Marta, kediamannya selama menjalani misi kepausan di Vatikan ke Basilika Santo Petrus. Setelah upacara keagamaan, saudara, umat Katolik yang berziarah dan masyarakat umum diizinkan untuk mengunjungi mendiang Paus hingga jam 7 malam pada Jumat 25 April. Sementara pemakaman dijadwalkan pada Sabtu 26 April. Basilika Santa Maria Maggiore akan menjadi tempat peristirahatan terakhir pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Dalam pesan yang ia tulis Juni 2022, Paus Fransiskus minta agar ia dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia. Basilika Santa Maria Maggiore adalah salah satu dari 4 basilika kepausan di Roma, sekaligus gereja Santa Maria terbesar di kota itu. Jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta dan kini disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Informasi selengkapnya, saudara, kita tanyakan langsung dengan kontributor Kompas TV di Vatikan. Ada Antonius Agnindito yang saat ini sedang antre bersama dengan peziarah lainnya untuk bisa melihat jenazah Paus. Anin, selamat pagi waktu Jakarta. Saya sudah melihat di belakang Anda, sudah ada antrian juga. Bisakah Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana? Baik, Nanda, ya selamat pagi waktu Indonesia, selamat pagi juga subuh waktu di sini. Memang di sini suasananya sangat-sangat ramai, juga memang seperti kita sudah ketahui, semenjak wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus banyak sekali peziarah yang datang ke sini. Ini terlebih lagi semenjak dilaksanakannya pemindahan jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus dari tadi pagi dari kediamannya hingga ke dalam Basilika Santo Petrus. Memang sekarang Basilika Santo Petrus sendiri dibuka untuk umum, untuk para publik, sehingga para publik bisa melihat dan memberikan salam perpisahan terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini dibuka dari jam 11, namun sebelumnya saya sampaikan bahwa dibuka sampai jam 24. Tetapi karena sekarang ini ada animo yang sangat besar, membludak, animo dari masyarakat, animo dari peziarah untuk datang, sehingga Vatikan memutuskan untuk menambahkan jam pembukaannya hingga malam hari ini akan buka sepanjang malam. Jadi memang begitu, Nanda, memang ada di sini suasananya sangat-sangat animonya sangat besar untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi begitu, Nanda, ini sangat ramai di sini seperti bisa dilihat di belakang saya. Oke, baik. Dengan animo yang sangat tinggi untuk melihat peti jenazah Paus Fransiskus dibuka seharian penuh. Nah, ini sampai kapan rencananya akan dibuka ini, sampai dengan penutupan peti atau seperti apa, Anin? Baik, Nanda, memang rencananya adalah Bapak Suci Paus Fransiskus atau jenazah beliau bisa dikunjungi atau bisa diberikan salam terakhir oleh para peziarah hingga hari Jumat pukul 7 malam setempat sini. Dan para publik yang ingin datang mengunjungi di dalam Basilika Santo Petrus diperbolehkan datang tanpa perlu memiliki reservasi, tetapi memang perlu ada beberapa langkah-langkah, dalam artian ada beberapa langkah-langkah keamanan yang harus dilewati, dan juga beberapa ada titik-titik untuk mengantri masuk yang sudah ditetapkan oleh Vatikan. Jadi di sini selama ini saya sudah mendapatkan informasi dari relawan setempat bahwa ada tiga utama titik untuk memasuki Basilika Santo Petrus. Yang pertama ada di sebelah utara, yang lain ada di sebelah tengahnya melalui Via della Conciliazione, yang sisi lainnya adalah di sisi seberangnya utara, sisi selatan. Jadi memang antriannya sangat panjang, Nanda. Setiap orang mungkin mengantri lebih dari 2 jam hanya untuk melewati
namanya metal detector untuk pengamanan. Dan setelah sampai di metal detector pun juga ada beberapa barang-barang yang tidak boleh dibawa, seperti misalkan botol air minum, terus benda-benda tajam, senjata, dan hal-hal yang seperti itu. Selain itu juga memang ada aturannya di sini, mungkin karena selalu ramai ya, flow of information-nya juga kurang, kadang berubah-ubah tergantung namanya relawan yang di sini. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, memang tidak boleh juga membawa tripod ke dalam basilika, kecuali memiliki izin khusus. Jadi memang orang-orang dan para peziarah yang datang ke sini, sebagian besar tidak membawa benda-benda tersebut, karena memang tidak boleh. Tadi juga di luar botol-botol semua disita, botol besi maupun botol plastik. Begitu, Nanda. Oke, terlihat juga sebenarnya dari Anda yang tidak membawa tripod ini menggambarkan bagaimana pengamanan di sana, Iya. meskipun dengan memang antusias tadi yang cukup ramai. Nah, Anin, bisakah Anda jelaskan kepada kami nanti alurnya seperti apa, karena kesempatan untuk bisa melihat peti dan Paus Fransiskus sampai dengan hari Jumat nanti, karena di hari Sabtunya sudah harus dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore. Nanti seperti apa alurnya, Anin? Iya, betul. Memang untuk setiap publik atau peziarah yang ingin datang mengunjungi Basilika Santo Petrus untuk berikan salam terakhir kepada Bapak Suci Paus, alurnya adalah pertama memang harus mengantri melalui titik-titik yang tadi saya sebutkan itu. Ada kurang lebih 3 atau 4 titik utama. Titik itu melalui yang salah satunya ada di pintu utara, selain itu di pintu utama depan melalui Via della Conciliazione, dan di sisi selatan. Itu begitulah informasi yang saya dapatkan. Memang di situ ada antriannya sangat-sangat panjang, Nanda. Kurang lebih bisa sampai 2 jam hanya untuk mengantri masih di luar. Baru setelah masuk ke dalam melalui metal detector itu ada pengamanannya, tadi saya sudah sampaikan. Setelah itu juga di dalam masih mengantri lagi, Nanda. Jadi kurang lebih memang karena animo sangat-sangat luar biasa, dan ya kurang lebih mungkin dari pertama kali datang hingga sampai di depan jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus mungkin kurang lebih butuh waktu 2 sampai 3 jam. Begitu, Nanda, untuk para peziarah yang ingin mengunjungi. Animo luar biasa dari masyarakat untuk bisa melihat peti jenazah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus. Terima kasih kontributor Kompas TV di Vatikan, Antonius Anindito, melaporkan dari sana. Sehat selalu, Anin. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran menghanguskan truk besar di dekat Demote, Indiana, Amerika Serikat. Polisi mengatakan trailer ini mengangkut kaleng berisi bahan yang mudah terbakar, namun tidak menyebutkan jenis BBM yang diangkut. Dari penyelidikan awal, polisi menemukan kerusakan mekanis pada bagian traktor truk yang menyebabkan kebakaran, yang kemudian membakar trailer. Pengemudi truk selamat dari insiden ini. Kabar duka tersiar dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Senin lalu wafat dalam usia 88 tahun. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Paus Fransiskus wafat sehari setelah menemui ribuan umat yang memadati alun-alun Santo Petrus, Vatikan. Berkat yang disampaikan Paus dari balkon Basilika Santo Petrus Minggu 20 April 2025 adalah berkat terakhirnya untuk dunia. Saat itu, Paus kembali menegaskan pentingnya membangun dialog demi hadirnya kedamaian di dunia. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya menjadikan Paus Fransiskus sebagai sosok populer di seluruh dunia. Salah satunya tergambar dalam kunjungannya ke Indonesia September 2024. Alih-alih menggunakan kendaraan mewah, Paus memilih naik Kijang Innova Zenix dengan alasan kendaraan tersebut banyak digunakan masyarakat Indonesia. Kesederhanaan memang tak terlepas dari keseharian Paus Fransiskus.
Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara. Itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Selama melayani, Paus Fransiskus banyak melakukan terobosan. Paus menggunakan kepausan untuk mengedepankan pesan pastoral tentang inklusi radikal, suara untuk kelompok terpinggirkan dan kaum miskin. Kerukunan dan solidaritas juga tak lepas dari perhatian Paus. Saat di Indonesia, Paus Fransiskus bahkan memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità. Grazie. Sepanjang pelayanannya, Paus Fransiskus meninggalkan banyak sekali warisan pemikiran. Salah satunya, pandangan Paus soal korupsi. Kata-kata Paus Fransiskus itu tidak untuk bangsa Indonesia, tetapi untuk korupsi pada umumnya. Luka-luka bernanah. Akibat korupsi ini merupakan dosa berat yang berteriak ke surga. Karena luka itu merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Sampai akhir hayat, Paus Fransiskus tak henti menyuarakan pemikiran-pemikiran universal, seperti perdamaian, berpihak pada orang miskin, melawan kekerasan, dan kepedulian pada lingkungan hidup. Kini, Paus Fransiskus telah pergi. Namun, kesederhanaan, keteladanan, pemikiran, dan komitmennya melawan kejahatan kemanusiaan harus terus disuarakan, termasuk soal korupsi yang masih merajalela di negeri ini.